البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bagian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Insyaallah kita akan menyelesaikan di Kitabul Hajj bab yang pertama tentang keutamaan haji. Bab fadlihi wa bayani man furidu alaih. Keutamaan haji dan penjelasan siapa yang wajib atasnya. Dan akan masuk ya, bab berikutnya al-mawaqit, ya, tentang mawaqit, waktu-waktu ataupun tempat-tempat yang dimulai dengannya haji atau yang berkaitan dengannya. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang keutamaan ibadah haji bagi haji yang mabrur, maka balasannya adalah surga. Demikian juga haji mabrur itu adalah yang tidak di situ dipenuhi dengan kemaksiatan, demikian juga hal-hal yang membatalkan haji. Demikian juga utamanya seperti dia itu dilahirkan oleh ibunya. Kemudian diantara syarat-syarat ya, seseorang untuk melakukan ibadah haji, diantaranya dia Islam, demikian juga sudah balik, demikian juga mempunyai perbekalan, kemudian berakal, kemudian kemampuan, kemudian juga disebutkan dia dalam keadaan merdeka, demikian juga sudah balik. Kemudian disebutkan kalau dia itu dalam keadaan belum balik, maka sah pahalanya untuk walinya dan wajib bagi dia untuk mengulangi haji lagi. Demikian juga hukum dari umrah. Ibadah umrah itu adalah ulalam adalah sunnah. Kemudian kewajiban haji itu adalah ala faur. Kalau dia mempunyai kemampuan untuk segera melakukan ibadah haji. Kemudian juga barang siapa yang dia itu meninggal dan sudah mampu sebenarnya, maka untuk dihajikan. Ya, demikian disebutkan. Dan itu adalah wajib hukumnya. Kemudian juga disebutkan untuk mikotnya itu sesuai dengan orang yang menghajikan. Kemudian juga disebutkan pada pertemuan terlewat tentang wajibnya seorang perempuan itu haji bersama dengan mahram. Walaupun sebagian seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat bahwa kewajiban haji lebih didahulukan daripada kewajiban adanya mahram. Jadi walaupun tidak ada mahramnya, mungkin suaminya sudah meninggal, dia wajib haji walaupun tanpa mahram. Sebagian boleh bersama dengan perempuan-perempuan yang terpercaya, ya, demikian juga perempuan yang dia itu terpercaya walaupun satu orang yang merdeka, demikian juga walaupun dengan seseorang kaum muslimin yang dia itu bersama dengan perempuan-perempuan namanya, demikian disebutkan. Tapi yang rajih ulama untuk dia itu bersama dengan mahram. Kalau tidak ada mahram ya tidak perlu haji. Kemudian disebutkan mahram itu adalah yang dia dari nasab dia, bapak, anaknya, ya, demikian juga susuan, demikian juga adanya ini musyawarah seperti menantunya dan sebagainya. Kemudian berikutnya di situ masih ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan mahram ini. Hal al-abdu mahramun li sayyidatihi. Apakah budak itu mahram untuk tuannya? Walaupun sekarang tidak ada perbudakan, disebutkan ya laisa bi mahram, bukan mahramnya. Walaupun itu tuannya, perempuan itu tuan dia, tidak menjadi mahram dia. Kemudian hal syarat bil mahram ayyakuna balighan aqilan. Apakah namanya mahram itu syaratnya harus sudah balik? Demikian juga sudah berakal. Jawabannya adalah na'am, iya.
Ya, syaratnya namanya mahram itu dia sudah apa? Sudah balik, sudah berakal, sudah umur 15 tahun, sekitar itu. Walaupun umumnya umur 8 tahun, 7 tahun, walaupun sudah bisa membedakan, tidak bisa dikatakan mahram dia. Sehingga oleh Ibnu Qudamah, wa yustarat fil mahram, ya beda antara mahram dan muhrim. Ya, kadang sebagian orang mengatakan enggak muhrim. Muhrim itu orang yang ihram, orang yang mau haji, orang yang mau umrah itu namanya muhrim. Kalau mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Jangan sampai salah. Wa yustarat fil mahram, disyaratkan mahram itu ayakuna balikun akilan, untuk dalam keadaan balik ataupun berakal. Ketika Imam Ahmad ditanya apakah anak kecil itu mahram, beliau mengatakan tidak, hatta yahtalim, sampai dia itu mimpi basah. Li'annahu la yaqumu bi nafsihi, karena kalau kecil belum bisa mengurusi diri dia sendiri. Pakai bahaya khurujuma imratin, bagaimana dia keluar bersama dengan perempuan. Ya. Sebenarnya Ibnu Qudamah wa dzalika li anal maksud bil mahram hifdzul mar'ah, maksud adanya mahram itu menjaga perempuan tersebut. Wala yasulu ila minal balik al akil, tidak muncul kecuali dia itu sudah balik, demikian juga berakal. Demikian. Jadi syaratnya harus sudah berakal dan balik. Kemudian disebutkan apakah syaratnya harus muslim? Mahramnya itu harus muslim, harus dia seorang muslim. Kesimpulannya adalah apa? Tidak disyaratkan, tetapi yang dia itu apa? Orang yang amanah. Demikian. Ini demikian. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat demikian. Li'annaha mahrama alaihi ala ta'bid, karena itu mahram bagi dia secara selama-lamanya. Orang tuanya, anaknya, ya, walaupun mungkin berbeda agama, bukan muslim, tapi dia itu mahram selama-lamanya. Demikian. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di Syarah Mumti, dengan syarat bisyarti an yu'mina 'alaiha. Ya, syaratnya adalah untuk ya'man 'alaiha, aman, yang berikan amanah bagi perempuan ini. Kemudian kalau dia berangkat dengan mahram, nafkahnya mahram itu siapa yang nanggung? Yang menanggung adalah perempuan tersebut, 'alaiha, perempuan ini. Umpamanya dia mempunyai paman, dia belum punya kemampuan, akhirnya dibayar oleh perempuan ini supaya bisa naik haji, maka biayanya menanggung adalah perempuan ini. Demikian juga berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Demikian. Kemudian disebutkan hal lirajul ayyamna imra'atahu min hajjatil Islam. Boleh enggak suaminya itu menghalangi istrinya untuk melakukan ibadah haji Islam, haji yang wajib satu kali itu? Jawabannya la yajuz, tidak boleh. Karena itu wajib. Oleh karena itu tidak boleh suami menghalangi istrinya ketika mau melakukan ibadah haji. Karena sebagian mungkin berpendapat seperti pendapat Imam Syafi'i bahwa haji itu boleh diakhirkan kalau sudah tua umpamanya. Ya, karena wajibnya tidak segera, boleh diulur-ulur. Tapi tidak boleh untuk kemudian dia berpendapat seperti itu menghalangi istrinya untuk melakukan ibadah haji. Tetapi apakah boleh halahu ayam na'aha min hajjil tatawu, haji sunnah? Istrinya sudah pernah haji, akan haji lagi, haji sunnah. Apakah boleh suaminya itu untuk menghalangi? Boleh. Wala Ibnu Mundhir ajma'a wala man ahfad, ya, ajma'a kullu man ahfad, sepakat semua dari para ulama yang aku hafal, ya, tentang apa? Boleh untuk melarang perempuan ini melakukan ibadah haji sunnah. Karena haknya suami itu wajib. Berikutnya hadis nomor 702. Ini tentang permasalahan apakah disyaratkan orang yang menghajikan itu, ya, umpamanya ada orang tuanya meninggal, dia mempunyai harta orang tua ini, maka kan ada kewajiban untuk apa? Menghajikan orang tuanya ini, ya, atau walinya atau siapa menghajikan orang yang meninggal ini. Apakah disyaratkan orang yang menghajikan itu dia sudah pernah haji? Ya, akan dibahas di sini. Hadis nomor 702. Wa anhu. Nah, ini masih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis semua hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Masyaallah. Disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini, ya, hadis Syubrumah terkenal. Ya, hadis ini semua para ulama sebagian mengatakan
Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang benar adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan wa ukhtulifa fi isnadihi ala Sa'id bin Abi Arubah. Terjadi perselisihan. Sanadnya itu pada rawi Sa'id bin Abi Arubah. Sebagian mengatakan ya man rawa anhu marfu'an, meriwayatkan dari beliau ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan yang meriwayatkan dari beliau ini mauquf, hanya ucapan Abdullah bin Abbas. Ini tentang pentingnya tentang masalah ini. Jadi dibangun suatu hukum itu kalau hadisnya itu tempat dia bersandar itu kuat. Kalau kemudian hadisnya dhaif tidak bisa berhukum di atasnya. Oleh karena itu dalam masalah fikih harus mengetahui tentang masalah hadis, penting syarat sekali. Ya, karena di situ dibangun hukum. Seperti masalah ini. Ya, kalau kemudian membaca Bulughul Maram tanpa mengetahui langsung Bulughul Maram terjemahkan seperti itu, langsung disebutkan namanya, ya banyak di situ kesalahan. Maka di sini disebutkan yang mengatakan itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdah bin Sulaiman. Syaratnya sahih. Ya, demikian juga Abu Yusuf dan yang lainnya al-Qadi tapi dhaif. Kemudian mengatakan itu adalah mauquf ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Muhammad bin Ja'far Gundar. Syaratnya sahih sebuah Imam Daruqutni. Ya, kemudian ada satu yang lain di situ dari jalannya Hasan bin Saleh. Tapi ada rawi yang majhul, tidak diketahui. Maka di sini ditimbang-timbang mana yang lebih kuat. Sehingga yang satu dihukumi syad, yang satunya mahfud dan sebagainya. Sebutkan oleh Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan rafuhu khata'. Yang mengatakan itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah. Demikian. Demikian juga Ibnu Munzir rahimahullah taala berpendapat bahwa itu adalah apa? Mauquf saja. Demikian. Jadi hadis ini adalah mauquf. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dihukumi berarti dhaif. Apa itu? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, mendengar seorang laki-laki yaqul, mengatakan. Yang benar ini ucapan Abdullah bin Abbas saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labaika an syubrumah. Ini Nabi mendengar, dalam hadis ini sebutkan Nabi mendengar ada orang mengatakan ketika talbiyah, ya, labaik an syubrumah. Ini aku memenuhi panggilanmu untuk syubrumah, yakni haji untuk syubrumah. Qala, maka Nabi mengatakan, man syubrumah? Siapa syubrumah itu? Qala, dia mengatakan, akun, saudara, au qaribun li, atau kerabatku. Siapa syubrumah? Kerabatku. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, kalau ini ucapan Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bin Abbas mengatakan, hajata an nafsik, apakah engkau telah menghajikan dirimu sendiri? Qala la, dia mengatakan belum. Jadi belum haji dia, tapi dia berhaji untuk saudaranya, syubrumah. Qala, maka di sini disebutkan Nabi SAW, hujjah an nafsik, hajilah untuk dirimu. Tsumma hujjah an syubrumah, kemudian hajilah untuk syubrumah. Kamu haji dulu, baru kemudian syubrumah. Rawahu Abu Dawud, semua Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa sahahu Ibnu Hibban, sahih oleh Ibnu Hibban, wa rajih, dan yang rajih Ibnu Hajar sendiri merajihkan. Indah Ahmad, tapi ya, wa rajih indah Ahmad, Imam Ahmad merajihkan yang benar adalah waqfuhu, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu saja. Berarti hadis ini adalah dhaif. Oleh karena itu, apakah disyaratkan orang yang menghajikan orang lain itu ayyakuna qad hajja nafsi, dia telah haji? Ya, disebutkan dia mengatakan, ya, ada 4 pendapat di sini, semua Syekh Muhammad bin Nizam. Ada yang mengatakan nahu la yustarat dzalik, ada yang mengatakan tidak disyaratkan. Ada yang mengatakan yustarat dzalik fa in fa'ala batal hajju. Syaratkan dia sudah haji, kalau dia tetap melakukan batal hajinya. Dia mengatakan seperti itu. Sebenarnya adalah al-ahwat yang lebih hati-hati wal aula dan lebih afdal alla yahuj an ghairihi illa waqad hajja an nafsi. Untuk tidak menghajikan orang lain kecuali dia sudah haji sendiri. Walakin la na'lamu dalilan sahihan shalihan, tapi kami tidak mengetahui dalil yang benar dan jelas yang menurut insan yang melarang seseorang itu menghajikan orang lain padahal dia belum haji. Tidak ada dalil yang sahih. Lalu bagaimana? Ya tadi, lebih bagus dia sudah haji. Ya, tetapi hadisnya dari semua, ya boleh dia menghajikan orang lain walaupun dia belum haji. Demikian. Dan paling tingginya saja hadis tadi, ya paling puncaknya hadis ini tidak berarti menunjukkan bahwa
Nabi melarang, ya demikian. Kalaupun itu sahih tidak menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Kemudian disebutkan kalau seseorang itu mampu untuk menghajikan dirinya dan dia tidak walam yakun hajja dan dia belum haji, fala yajuz lahu ayyanu an ghairihi bidzalikal am. Jadi kalau ada seorang mampu untuk haji, dia bisa haji, ya, tetapi dia tidak menghajikan dirinya, menghajikan orang lain. Padahal dia mampu, punya harta dan sebagainya, ya, maka ini tidak boleh, karena dia punya kewajiban untuk melaksanakan diri dia. Tapi kan permasalahannya dia dibayari supaya haji untuk orang lain, jadi uangnya itu uang orang lain. Ini permasalahannya tadi. Kesimpulannya adalah boleh. Kemudian berikutnya, mana lebih dahulukan, haji Islam atau haji nadar? Haji Islam. Bagaimana kalau seseorang ya meniatkan haji nadar atau haji sunnah dan belum haji wajib, dia haji sunnah saja, ya sudah, berarti dia haji sunnah, haji wajibnya belum terpenuhi. Kemudian terakhir hadis nomor 704, wa anhu, masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis ini sahih. Qala beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah kepada kami. Faqala, kemudian beliau mengatakan, innallaha kataba alaikum al-hajj, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian haji. Faqama al-Aqra' bin Habis berdiri. Faqala, kemudian beliau mengatakan, afi kulli am ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya, ini wajibnya itu haji. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, lau qultuha, kalau aku mengatakan iya, la wajibat, niscaya wajib. Al-hajju marrah, haji itu sekali saja wajibnya. Famazada fahuwa tatawwu, maka apa yang bertambah lebih dari satu kali, maka itu tatawwu, sunnah saja, tambahan saja. Rawal khamsah ghairu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh yang 5 selain Imam at-Tirmidzi, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Sahih. Wa asluhu bi Muslim, asalnya hadis ini dalam Sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah. Maka di sini menunjukkan wajib haji itu sekali dalam seumur hidup. Maka di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.